Mulai 1 Mei 2022, Kantor Pusat Bala Keselamatan Internasional di Inggris mengundang para prajurit di seluruh dunia untuk membaca Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit secara bersama-sama. Kita akan fokus pada satu bab buku di setiap minggu. Kita berharap untuk saling berbagi cerita tentang transformasi dan mendengar bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita semua. Kita dipanggil untuk terlibat dalam gerakan global ini, membaca dan merenungkan, mendiskusikan buku Dipanggil Menjadi Prajurit secara pribadi, dalam kelompok kecil, atau secara bersama-sama di korps kita masing-masing. Jenderal Brian Peddle mengatakan, tindakan kita sebagai prajurit ditentukan oleh apa yang kita yakini. Oleh karena itu, kita harus meluangkan waktu untuk mempelajari panggilan kita sendiri, untuk merenungkan apa yang kita yakini dan mempertimbangkan dampak iman terhadap cara hidup kita. Mari bergabung dalam setiap minggunya bersama-sama dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Haleluya! Haleluya! Kembali hari ini bersama dengan saya, Letnan Kolonel Sasti Lempit, dalam membaca buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit, bab 12 di segmen yang kedua. Mari kita membaca. Sebuah komitmen yang menantang. Komitmen ini menantang dan bisa tampak menakutkan. Di setiap korps akan ada pemimpin dan umat bala keselamatan yang dewasa, yang akan menawarkan dukungan dan bimbingan kepada prajurit baru. Setiap orang Kristen sedang dalam proses menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Perjalanan ayat ini akan terus berlanjut sepanjang hidup. Paulus menulis kepada jemaat di Filipi, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu di dalam berita Injil mulai hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus." Filipi 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Hal yang sama berlaku bagi prajurit bala keselamatan. Kita adalah mitra dalam Injil. Orang-orang di mana Tuhan telah memulai pekerjaan baik. Namun kita belum selesai, terkadang kita bergumul atau gagal untuk mencapai standar yang kita ditetapkan bagi kita dalam perjanjian ini. Baik dalam pemuridan kita, hubungan kita atau tindakan kita. Ketika ini terjadi, hal tersebut tidak berarti bahwa keprajuritan kita tidak sah atau rusak. Tetapi mengharuskan kita untuk merenungkan, seringkali dengan bantuan orang lain, sebuah cara yang akan membantu kita menghindari kesulitan yang sama di masa depan. Bagaimana hal itu terjadi dalam prakteknya? Akan bervariasi sesuai dengan konteks dan tingkatan keparahan dari apa yang telah terjadi. Dalam setiap kejadian kita perlu menyadari bahwa perjanjian kita adalah dengan Allah. Dan karena hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah memulihkan hubungan kita dengannya. Hal ini bisa jadi menyebabkan kita berusaha mencari rekonsiliasi dengan orang lain atau memulihkan sesuatu yang telah kita lakukan. Kita perlu menyadari komitmen kita kepada bala keselamatan, menerima bimbingan dan disiplin denominasi. Opsir dan opsir setempat, seringkali dewan pastoral, siap untuk mendukung dan membantu kita. Mereka akan memberikan nasihat rohani dan konseling pada saat yang sama, memastikan bahwa tindakan yang telah dilakukan. Dalam setiap situasi mereka harus bertindak dengan rasa hormat, kasih, dan kepedulian terhadap setiap individu. Sebagai seorang prajurit bala keselamatan, dengan perjanjian-perjanjian yang kita buat, adakah aspek yang kita dapati sulit untuk kita jalani? Dan ini merupakan sebuah tantangan untuk kita. Tapi dengan Tuhan,
kita akan melalui proses itu dengan kemenangan, dengan kita hidup sesuai dengan Tuhan kehendaki. Setelah kita membaca segmen yang kedua dari bab 12, dipanggil menjadi seorang prajurit. Untuk refleksi kita bersama sebagai seorang prajurit bala keselamatan dengan perjanjian-perjanjian yang kita telah buat dengan Tuhan. Adakah aspek yang kita dapati sulit untuk kita jalani dan ini merupakan sebuah tantangan untuk kita? Dengan Tuhan kita akan melalui proses itu dengan kemenangan, dengan kita hidup sesuai dengan Tuhan kehendaki. Haleluya. Terima kasih karena telah membaca bersama dengan kami buku Dipanggil Menjadi Seorang Prajurit. Ikuti bab 12 segmen ketiga pada hari Minggu 31 Juli 2022. Tuhan Yesus memberkati.